yang menarik ya survei Kompas sama kita banyak kesamaan. Gitu ya. Padahal kalau gitu survei Kompas sama PKS sama berarti Pak Prabowo Don. Ya pastinya ada nama-nama kayak begitu, tetapi Ya. ada beda-beda sedikit aja. Hmm. Ya. Jadi ketika lagi pulang Prabowo kita perhatian, kita kerja habis-habisan. Ya. Itu pantun kayak gini di sini, Pak. Ya, gimana tuh? Ke kota Mekah beli sorban, Cakep. pulang haji makan ikan, Cakep. lelah diriku berkorban. Cakep. Betul-betul tega kau tinggalkan. PKS dengan PKB itu akan menghilangkan politik identitas. Gitu ya. Iya, tapi tidak akan habis. Oh, tidak akan pernah habis. Pak, mana ada identitas habis, Pak? Bapak kalau dengar himne dan marchnya, Pak, aduh, Indonesia banget udah gitu. Nah, lembaga-lembaga ini atau jamaah-jamaah yang seperti ini yang yang dianggap oleh pemerintah itu, kita tidak punya berhubungan hal langsung, Pak. Biarkan saja. Bisa jadi di mereka juga ada di Golkar kok, bisa juga ada di PDI, bisa juga ada di situ. Belum tentu enak aja bersama PKS itu. Nggak ada. PKS ini partai yang banyak di-framing orang, Pak. Dimodifikasi sebagai berupa radikal, khilafah, segala macam. Ini framing orang, Pak. Di dalamnya nggak ada gitu-gitu. Ya. Udahlah, jangan pakai lagi buzzer lagi yang main-main bercanda gitu. Nggak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan ngobrolin situasi terkini dari politik nasional kita. Meskipun pemilu masih 2 tahun lagi, tetapi suhu politik di tanah air sudah mulai menghangat. Dan satu di antara kekuatan partai politik yang patut diperhitungkan di negeri ini, meskipun saat ini menyebut dirinya sebagai oposisi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya akan ngobrol dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi. Kita akan ngobrol seputar apa sih strategi PKS dan bagaimana PKS menghadapi pemilu 2024 mendatang. Apalagi PKS sering dikaitkan dengan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Kita ikuti obrolannya. Sekarang saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS. Beliau adalah Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Senang saya bisa dipanggil Tribun. Sebuah kepercayaan. Ya, luar biasa. Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ya. Sekarang ini orang sudah mulai membahas soal calon presiden tahun 2024. Macam-macam survei sudah dilakukan. Saya ingin tanya Pak Habib, PKS sendiri melihat calon-calon yang sekarang ini muncul dari hasil survei gimana nih? Mungkin sebelum bicara kita survei, Pak, Ya. kita harus bicara dulu persiapan pemilu. Oh ya, silakan. Ya. Gimana itu? Ya. Saya tidak ini ya. Ya. Jadi, kalau Pak Feby lihat, begitu Senin kemarin diputuskan, menjelang malam tuh, Ya. menjelang malam diputuskan antara pemerintah, KPU dan DPR di Komisi 2 memutuskan adanya jadwal pemilu, maka kita sudah jelas putus bahwa berarti pemilu itu ada. Ya. Karena udah kita tunggu-tunggu ini. Kok nggak ada terus. Ya. Alhamdulillah ada. Nah, Ya. begitu berarti perpanjangan 3 periode itu nggak ada. Ya, oke. Nah, pada waktu itu ada keputusan tanggal kapan pemilu, dan di itu ada 3, ada pileg, pilkada, pilpres. Ya. Dan udah dijelaskan Pak, persaingan antara pemerintah KPU minta 120 hari, si DPR minta 60 hari, terus 90 hari, titik temu 75 hari. Ya. Nah, artinya itu persiapan harus kita siapkan dengan baik-baik dengan jadwal yang sudah ada. Ya.
Begitu jadwal sudah ada, kita harus pikirkan bagaimana verifikasi parpol, Betul. ya, bagaimana menyiapkan caleg. Nah, jadi gak gampang ini, Pak. Oh, nggak mudah, Pak. Ya. Bayangin dari penjaringan, penyaringan, penetapan. Nah, belum lagi dari orang-orang luar yang siap masuk tidak mau disebut namanya, Ya. yang siap menggabung dengan PKS. Nah, gitu ya. Belum lagi nanti untuk menjaga suara, Ya. saksi, tim advokasi dan sebagainya. Jadi saya melihat, Pak, PKS ini bukan partai yang punya kemewahan terlalu berlebihan, Ya. ya. Tetapi kita perlu menyiapkan secara baik persiapan ini. Nah, misalkan caleg mulai akhir tahun kemarin kami sudah mulai melangkah Ya. penjaringan. Sekarang udah tingkat penyaringan ya, Pak. Sebentar lagi kita udah harus menetapkan. Ya. Udah harus konkret siapa. Nah, untuk Pilpres kami juga udah bikin tim komunikasi. Tugasnya apa nih? Komunikasi koalisi. Oh, Jadi ada komunikasi untuk koalisi. Ini penting, Pak. Ya. Jadi tidak ada satu calon pun yang kami tidak punya komunikasi. Semua ada. Ya. Kita nempel semua di situ. Jadi semua kita kontak ya, Pak, ya. Ada ya. Karena kalau enggak gitu susah. Nah, ini tim yang merumuskan bagaimana melakukan koalisi. Ya. Dan komunikasi pada Pilpres. Nah, kira-kira itu persiapan pertama. Berangkat dari itu baru kita lihat, ya. Berangkat seperti pertanyaan Bapak tadi apa? Katakan bahwa bagaimana melihat dari hasil survei kan telah kita muncul sudah nama-nama. lihatnya suara nama-nama. Nah, betul. Ada Anies yang dikatakan sangat dekat dengan PKS, pastinya. Ya. Ada Ganjar, ada Puan, ada Prabowo, ada semua lah, Erick Thohir, Emil. Ya. Siapa lagi? Mungkin juga Jawa Timur juga ada Ibu siapa? Ya sampai jadi lupa mau ngomong. Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Kofifa misalkan. Ca'ami, Muhaimin, ya. Mungkin juga Erlangga, mungkin juga Zul, mungkin juga Harso. Ini kan yang punya kendaraan kepengen juga. Cuman masalahnya jadi atau enggak, gitu. PKS juga menyiapkan Pak Dr. Salim sebagai tokoh yang disiapkan dan dibutuhkan pada waktunya. Dan kita coba banyak generasi yang SDM yang kita siapkan. Nah, dari survei itu kita sudah lihat. Memang kita sudah kebaca. Ya. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3. Cuman masalah chemistry-nya, Pak. Ini kan dalam memilih seseorang itu perlu dilihat. Surveinya kayak gimana, terus elektabilitasnya kayak apa, kapabilitasnya gimana. Saya nggak nyebut isi tas deh, isi tas banyak yang kerja, ada pesannya kita. Baru dari itu semua nanti kita dudukkan dan sebagainya. Dari semua calon yang ada nggak koalisi yang angkat dia, dia. Ada nama top bagus, tapi nggak ada dia. Kendaraannya nggak ada. Pak. Itulah PKS. Nah, PKS wait and see sampai sekarang. Ya, wait and see. Kita tunggu sampai ada perkembangan yang menarik. Tapi jadi tidak benar bahwa PKS itu sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies Baswedan, nggak ya? Nggak ada. Tetapi bahwa punya koneksitas atau kedekatan, sangat. Ya. Lah, kita Pak komunikasi dengan si A, si B, si C, si D. Bapak kan nggak tahu kalau kita dengan Cipulan berkomunikasi ketemu. Ketemu dengan ini ketemu semua Pak. Meskipun tidak harus dipublish ya. Nggak perlu dipublish. Ya. Nah, PKS ini juga saya nggak menganggap bahwa ini barang juga jelek-jelek amat. Ya. Orang pun respect, bisa jadi ya bisa menentukan koalisi ketiga atau bisa juga memikirkan selanjutnya bagaimana supaya menentukan ada calon. Nah, gitu. Pak Abu Bakar, kalau PKS menentukan calon koalisinya itu kriterianya apa sih? Ya. Yang harus diperhatikan itu. Ya, koalisi yang diinginkan PKS Pak dalam putaran Pilpres mendatang pasti koalisi yang siap menang. Gitu ya. Koalisi yang siap menang atau punya peluang menang gitu ya. Dan punya mental pemenang. Kalau nggak ada mental pemenang jangan berkoalisi sama kita, Pak. Ya. Yang kedua, tentunya mitra koalisi kami juga memiliki keyakinan sama terhadap capres. Gitu. Keyakinan yang sama terhadap capres yang mau diusung. Ya. Nah, itu clear Pak. Karena kalau enggak berat. Ya. Koalisi ini kan seperti perjodohan Pak. Ya. Perjodohan itu kan ada partai pengusung, ya kan? Ada capresnya. Semua harus klop. Jangan antara yang ngusung, yang partai ini nggak klop, nggak boleh. Chemistry-nya harus clear. Ya. Itulah kira-kira. Ya. Nah,
apa mekanisme setiap partai kan punya mekanisme untuk menjaring calon ya. Ada yang pakai cara convention, ada yang pakai musyawarah dari bawah pengurusnya gimana. Kalau PKS sendiri gimana sih mekanisme? PKS seperti yang Bapak katakan tadi dari bawah. Jadi kita ada majelis suro. Majelis suro itu berkumpul di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kumpul. Ya, tetapi masukan-masukan dari tim DPP, tim surveinya, survei nasional DPP yang mengambil perbandingan dari semua survei yang ada juga. Tapi kita punya survei sendiri. Oh gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan benar di survei ini. Dan yang menarik ya survei Kompas sama kita banyak kesamaan. Gitu ya. Kalau gitu survei Kompas sama PKS sama berarti Pak Prabowo Don. Ya pastinya ada nama-nama kayak begitu, tetapi ada beda-beda sedikit aja. Ya. Paling tidak dalam menilai PKS-nya. Ya belum dicapres ya kalau saya lihat. Di PKS-nya. Ya. Nah, itu kira-kira. Pak Abu Bakar, dulu kan di masa 5 tahun yang lalu atau kurang dari itu kan PKS mendukung Pak Prabowo ya dalam Pilpres. Dan dari hasil Pilpres itu kan tentu bisa dicari benang merahnya Pak. Apa yang perlu diperhatikan ketika PKS nanti akan berkoalisi lalu mengusung calon, dan tadi katakan yang harus punya sikap atau mental menang dong. Kalau enggak ngapain juga. Apa yang bisa ditarik dari dua kali pertama, PKS itu ya? Yang pertama popularitas. Popularitas ya. Yang cukup. Pasti elektabilitas yang baik. Itu tuh pastinya Pak. Yang kedua, capres yang kita usung harus juga memiliki kapasitas. Pemimpin bangsa dan negara ini kapasitasnya ada nggak? Negarawan nggak? Kira-kira gitu. Nah, hal ini penting Pak, karena capres nanti akan menentukan nasib Republik ini mau kemana nih? Model bentuk mana? Ketiga, capres yang kita usung harus memiliki kemampuan kolaborasi. Maksudnya kolaborasi? Menggabungkan satu sama lain. Oh gitu. Nggak merasa sendiri aja oke. Oh gitu bisa. Ya. Jadi mengakomodasi semua pihak gitu ya kira-kira? Karena bangsa Indonesia ini Pak terusah untuk dikelola sendiri. Nggak mungkin Pak. Atau misalkan si A calon menurut nggak bisa. Ya, kita harus tahun saling tolong menolong, saling bahu membahu ya. Nah, yang paling penting kesiapan kolaborasi melayani Indonesia. Nah, itulah kira. Ini tagline dari ulang tahun sampai terus nih Pak, sampai Pilpres. Kita buat terus. Kira-kira begitu. Nah, Pak Abu Bakar, kalau melihat calon per calon yang mulai dari Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Erlangga, Hartarto, Erick Thohir, Emil dan seterusnya, Pak. Apa yang menjadi catatan Bapak, Pak? Karena begini, ada pihak yang mengatakan selama ini elektabilitas mereka ini masih di bawah 40% dan stagnan. Gimana Pak Abu Bakar nih Pak Habib? Pak, jadi yang begini Pak, dari nama-nama yang ada, udah kita nggak sebut ulangkan satu-satu ya. Ini putra terbaik bangsa sebenarnya. Prinsip ya. Nama mereka tuh sudah dikenal publik, Pak. Kalau saya sebutkan calon satu-satu model yang ada di depan ATM, di depan ini ada yang udah deh. Yang iman-imun amin dan sebagainya, ada yang yang iklan dengan caranya macam-macam. Udah. Nah, saya kira masing-masing nama tersebut tuh pasti punya, dalam bahasa Arab itu disebut mumaizat, kelebihan masing-masing. Kelebihan ya? Pasti Pak. Sisi ini punya kelebihan, sisi ini ada yang modelnya senang dikenangin oligarki karena penakut. Ada yang nggak disenangi oligarki karena berani orangnya, tegas. Ada kayak gitu. Ada yang bisa ya macam-macam lah modelnya ya. Nah, sebagai sebuah partai tentunya nama tersebut harus beredar di kader kita Pak. Oke. Dari DPP sampai DPR di bawah, sampai masyarakat kita akar rumput. Kalau enggak bagaimana? Bahkan ada nama lain yang beredar, misalkan saja Khofifah, Erick Thohir dan lain sebagainya. Kita juga lihat tidak akan diam. Nah, PKS sendiri gimana? Sebenarnya ada nama dari dalam. Dari semua nama, dulu kita bikin nama 9. Udah nggak kepake lagi kayak nggak pakai ya. Udah kita presisinya ke Salim Sagaf Khajufi, karena dia adalah ketua majelis suro kita. Kita taruh ke lapangan nih Pak. Nandak kan nih. Oh gitu. Jadi ini di tes dulu ya. Kan dari internal. Iya, nanjak apa enggak gitu ya? Nandak enggak. Nah, kita lihat sampai nanti bulan Juni, akhir Juli ya kalau nggak salah. Nanti dievaluasi sampai Desember. Kalau ternyata enggak, Pak? Ya gampang lah. Kita siap dengan siapa saja. Paling tidak kita ada semacam perbandingan. Bukan perbandingan, siap untuk nego. Tapi Pak Salim bisa legowo Pak ya gitu itu kalau memang legowo Pak. Oh gitu ya. Iya, kan dia ada punya pengalaman dubes, menteri sosial,
dokter, seorang ahli syariah, cukup mumpuni. Ya. Mumpuni. Tinggal masalahnya adalah di PKS oke, partai lain oke nggak? Ya, itu ya, kan ya. problem. Ya, ya, makanya buat kami PKS Pak, tidak harus kami harus jadi presiden. Sadar diri kita cuma 50. Kita juga tidak harus wapres. Tapi kita harus pengusung. Tapi pengusung pemenang. Ya, 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 Dan ya. kita harus di dalam. Ya, ya, ya. Ketika kita di dalam, ayolah kita atur negara baik-baik. Ya. Jangan kita di luar lagi. Maksudnya di luar itu bukan berarti apa-apa, Pak. Karena dengan kita di dalam berarti kita ingin membangun bangsa dan kita akan menang. Ya, calon ya, kita. ya, ya. Ini yang harus kita menjadi perhatian. Nah, bisa jadi ya kalau kita lihat dari nama Habib Syarif ini ternyata belum nanda, ya udah kita duduk. Ya, kita ya, lihat perkembangan siapa yang akan lebih menguat. Iya, iya. Di PKS bisa saja dimunculkan Gubernur NTB, Gubernur Sumbar, bisa saja. Ya, ya. Atau bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, Ya. mungkin, Pak. Ya. Atau bekas siapalah mungkin, atau Hidayat Nur Wahid, Wong Jawa, Ya. ya, lebih pas. Ya, ya, ya. Kira-kira Oke. kayak gitu. Ya. Pak Habib, PKS punya pengalaman 10 tahun di dalam, 10 tahun di luar nih. Ya. Bisa nggak dijelaskan enaknya di dalam itu apa, nggak enaknya apa, enaknya di luar itu apa, nggak enaknya di luar itu apa? Oke, yang menarik. Pak Febi ini mengerti benar kondisi PKS. Jadi gini, kami 2 tahun ada di dalam era SBY. Kita pernah dua periode Dua juga di periode, era ya. sekarang ini. Ya, Buat kami di dalam maupun di luar tetap perjuangan. ya, Tetap juga NKRI dan membangun bangsa. Kita Ya. di luar bukan berarti Misro. nista atau hina, enggak. Justru tingkat power kita, energi kita sebagai kontrol check and balance kepada negara, kepada pemerintah lebih enjoy, Pak. kalau di luar ya. Di luar. Hatta di dalam era SBY pun kita juga termasuk yang kontrolnya juga tinggi. Gitu ya. Artinya biar cuma Meskipun di capek. dalam ya. Cuman kadang-kadang capek ditegur melulu. Oh, gitu. Teng, Jadi ketika kritis ditegur itu ya. tegur, capek, Pak. Enakan di luar nggak ada yang tegur. Nah, cuman masalahnya itulah perlu ada kebersamaan kalau ketika ada di dalam. Karena kan begitu bernegara, Pak, tidak mudah juga. Ada sesuatu yang udah disepakati, seperti kita mengkritisi. Kita tetap mengkritisi, Pak, kalau memang tidak membela rakyat kalau keputusan pemerintah saat itu. Di era SBY nggak sedikit kali kita mengkritisi. Termasuk Senturi itu waktu itu ya. Adalah panjang lah itu cerita, Ya, macam ya. poin-poinnya. Tak, Ya. tak, 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 tak. Ya. Nah, begitu juga dia di luar. Begitu di luar kita sama. Hmm. Kalau memang baik Pak Jokowi, kita atensi, apresiasi. Ketika ada catatan, oh kita dulu jelaskan. Gitu. Ya, 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 ya. Begitu, Pak. Ya, Pak Habib, ini yang menarik itu adalah begini. Nah, ketika PKS itu ada di luar, ya, banyak orang menganggap bahwa PKS itu memposisikan diri sebagai oposisi. Benarkah itu? Bagaimana? Menempatkan orang banyak mengira PKS itu menempatkan diri sebagai oposisi. Ya kan? Sebenarnya menurut sistem ketatanegaraan kita itu Nggak ada. nggak ada. Sebenarnya gimana sih posisi PKS? Apa betul memang cocok disebut dia sebagai partai oposisi atau Jadi begini, atau sebenarnya bagaimana? memang kalau dikatakan oposisi tidak, itu kan parlementer. Nah, parlementer ya. Jadi intinya adalah kita memberikan semacam masukan, semacam kontrol. Itu yang disebutkan check and balance. Oke. Kepada Pak, bayangkan kalau kemarin Jokowi tidak ada orang yang di luar, semua di dalam. Kayak apa negara ini, Pak? Layak nggak jadi sebuah negara yang demokrasi? Orang luar juga kaget melihat kita. Ini negara apa ini, nggak ada yang kontrol? Nah, kira-kira kayak gitu. Oh, jadi dengan adanya mitra kritis ya. Oh iya dong. Mitra kritis itu Dan berarti sebuah demokrasi kalau tidak ada orang yang mengontrol di luar bukan demokrasi ya, dong. ya. Dan kita juga pengen demokrasi ini demokrasi yang sehat, Pak. Maksudnya Pak Habib mengatakan bahwa PKS itulah yang mewarnai demokrasi kita gitu. Kira-kira gitu. Ya? Kira-kira begitulah. Pak, kita nih pengen Ya. begitu udah putus KPU, demokrasi ini bikin demokrasi yang nyaman, Pak. Jangan demokrasi yang tegang, menakutkan, Ya. nggak enak. Ya. Kita bikin bagaimana rakyat itu senang, berbahagia. Jangan pilih pilpres, pilih pilek malah jadi makin rusak suasana masyarakat. Nggak bagus, nggak menarik, Pak. Ya, Jadi ya. saya pikir harus menjadi perhatian kita, ya. Ya. Jadi kalau saya kasih pantun nih, Pak, biar agak rileks sedikit. Membawa nasi di dalam rantang. Cakep.
lengkap dengan jauh ikan. Cakep. Pemilu segera akan datang. Cakep. PKS bersiap untuk mensukseskan. Ya, saya kira tadi PKS siap untuk menang tadi. Sukseskan dulu, Pak. Oh, sukses dulu ya. Sukses dulu. Baru menang. Pak Habib, jadi begini Pak Habib. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa sampai detik ini PKS belum menentukan siapa calon presiden yang akan didukung. Ya, tidak benar kalau PKS itu condong atau nantinya akan mengusung Pak Anies Baswedan, ya tidak benar ya. Pak, bukan kalimat benar dan tidak benar. Semua bisa jadi benar, Ya. bisa jadi juga tidak benar. Tetapi kita akan hitung dengan baik. Jadi ojo ke susu. Ojo ke susu. Jadi Pak Jokowi ini mau ngasih standar dalam kita menyiapkan sesuatu, ojo ke susu. Ada prosesnya gitu ya. Ada processing, ya. processing berjalan. Ya namanya perlu taruh dulu, perlu kenalan, bagaimana chemistry-nya. Kita lihat coba Ya. bagaimana rencana program dia, Ya. bagaimana kesiapan itu, visi dia ke depan membangun Indonesia itu kayak apa, terus rencana mereka itu kayak apa. Ya. Itu kita uji, Pak. Ya. Kita punya tim yang menguji kayak begitu. Jadi kita lihat dari sisi segala macam, surveinya kayak gimana. Kalau surveinya jelek, masa kita mau ambil? Oke. Enggak lah. Ya. Nah, dari yang beberapa ini siapa yang paling mempresisi atau paling menukik kepada arah menang, Ya. gitu. Ya. Dan ini akan terjadi kontrol day to day, Pak. Tiap hari bisa berubah loh, Pak. Ya. KIB kayak gini belum tentu terus nih, Pak. Ya. PKS kayak gini bisa jadi juga, orang kata belum tentu, bisa jadi. Iya kan? Ini sekarang lagi mencari jodoh semuanya. Ya. Lagi gosok-gosok pertemuan. Nah, udah ini langitan lagi bikin tim semuanya, Pak. Iya. Anggaplah langitan tuh siapa sih orang, Iya. misalkan ada Ibu Mega, ada Pak Surya Paloh, ada SBY, ada Prabowo, ada Salim. Mungkin yang kayak gini lagi sedang menyiapkan semuanya. Ya toh? Di Golkar juga begitu, suasananya lagi hangat. Ada yang memikirkan karena JP menang, bagaimana Anies menang, Ya. bagaimana ini. Semua lagi bikin tim. Ya. Hatta Erik juga nggak bakal diam. Ya. Emil pun cukup pun lagi ada musibah, lagi duka cita, nggak bakal diam. Ya. Pertanyaannya, apakah masih bertahan Anies ketika Oktober? Ya. Suara elektrivitas dia masih kuat. Ya. Bagaimana Emil mumpung dia agak lalat? Apakah tidak dia akan naik? Ya. Itu kan satu hal. Ya. Bagaimana Khofifah? Ya. Ini kan kepimpinan. Bagaimana juga Ganjar? Nah, pertanyaan bagaimana partai-partai yang lain? Nah, ini terus day to day, Pak, kita. Ya. Kita bikin pertemuan-pertemuan dan kita bikin jangan satu yang mengunci dulu dalam waktu dekat. Ya. Chemistry-nya kita buat dulu, kita titik temu, Pak. Ya. Pak, ada calon presiden yang mau oligarki, enjoy aja dia. Oligarki senang. Nggak ada cerita Pak, Indonesia tanpa ada oligarki sekarang. Iya. Siapa yang mau bikin nafas mereka? Ya. Yang bikin hamba-hamba Allah yang punya uang. Nggak ada, Pak. Iya. Pak Habib, kalau Pak Habib sendiri memandang munculnya fenomena koalisi Indonesia Bersatu, 3 partai, Golkar, PAN sama P3 ini gimana sih? Kalau menurut saya, ketika Pak Jokowi ke Amerika, mereka kan kalau nggak salah lagi ada di di acara pertemuan di mana gitu ya. Nah itu kan mereka kumpul. Ya. Menurut saya mereka itu perlu ada yang memulai supaya ada starting gitu dulu. Ya. Ada yang memulai ya? Ada yang memulai. PKS bisa saja ikut pada saat itu, cuma kalau buat PKS sabar dulu. PKS melihat begitu ada situ. Nah baru PKS berpikir bagaimana munculnya ada poros ketiga. Sebab kalau nggak memulai, Pak, nggak ada muncul poros ketiga nih, Pak. Oh gitu ya. Atau bisa jadi juga ada juga, kita belum tahu, tapi kan belum. Nah sekarang begitu kita mulai, Pak, percaya nggak Pak, ini banyak yang akan tertarik sebentar lagi. Kalau kita undang misalkan AHY grupnya, atau Pak Surya Paloh grupnya, why not? Ya, kalau kita lobby apa nggak terpikir, Pak? Ini 2 partai ini termasuk barang yang menjadi perhatian masyarakat, Pak. Yang satu terkenal militan dan uletnya, anggaplah itu PKS. Yang satu punya market yang cukup bagus, pesantren dan Nahdien dan sebagainya. Nah, gitu. Wah, ini dihitung, Pak. Orang ini capres-capres nengok nih, Pak. Wah, ini barang bagus. Pak, menurut Pak Habib ini, Pak, kita di pemilu 2024, Jokowi efek ini punya pengaruh nggak, Pak? Tetap. Apa? Bisa dijelaskan, Pak? Pengaruhnya gimana? Jokowi efek ini adalah kemampuan Pak Jokowi dalam
stimulan semua partai-partai yang ada, yang eks-koalisi. Beliau ini bisa jadi bapak bangsa ketika di ujung. Karena beliau juga pengen selamat, dia juga pengen baik, dia pengen ini semua. Nah sekarang ada masih kelompok lagi yang masih cinta Jokowi, berpikir bahaya nih, lebih baik Jokowi aja bertahan. Periode ketiga, ada ceruknya. Ada, ini projo-projo kan ada juga bersuara begini, iya kan? Tapi begitu pemilu diputuskan, tanggal selesai sudah itu, nggak bakal ada pintu mana. Ya. Kalau berdasarkan undang, kecuali otor kata nggak mungkin lah. Ya. Kan? Jadi artinya dengan fenomena itu ada daya-hardnya Pak Jokowi yang nanti punya efek juga kepada para calon-calon yang akan muncul ini ya. Dengan rileksnya misalkan Pak Jokowi menyatakan ada calon di tempat kita sini juga, kan orang membaca. Iya. Iya kan, membaca. Iya. Kita kan nggak bisa cerita Pak, di balik ini ada siapa. Ini adalah pelaksana partai atau apa sih misalkan gitu. Ini kan ada yang orang tua yang seniornya. Ini di partai. Ini kan jadi pembicaraan serius di internal mereka. Iya kan? Ya. Antara si A si B. Apakah dengan anggaplah misalkan kalau kita mau bercandain ya, kayak Sandy anak kosnya Gerindra, ada orang bercanda gitu. Terus JP anak kosnya PDI. Kan kita nggak tahu kayak gimana ceritanya. Ya. Apa nggak mungkin nanti ada JP ketemu Sandy? Mungkin ya Pak. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin tidak mungkin. Ada bisa jadi mungkin JP dengan Erik juga mungkin juga. Ya. Gitu. Pak Habib, ini ada orang yang selama ini menganalisis bahwa hasil dari Pilpres dalam 2 periode terakhir itu membelah masyarakat. Ya, membelah masyarakat antara orang yang diidentikan dengan Islamis dengan kelompok-kelompok yang tidak friendly sama Islam. Apakah ini nanti akan muncul lagi Pak fenomena politik identitas, ya. polarisasi. Betul. Gimana tuh menurut Pak Habib? Saya Pak, PKS dengan PKB itu akan menghilangkan politik identitas. Gitu ya? Iya, tapi tidak akan habis. Oh, tidak akan pernah habis. Pak, mana ada identitas habis, Pak? Bapak siapa emang? Bapak Jawa? Bapak Islam? Ya. Identitas bukan? Ya. Sekarang kalau Bapak kumpulan Jawa, identitas Jawa bukan? Betul. Bapak Islam, identitas Islam enggak? Ujungnya nanti itu lagi, Pak. Jadi kita ngomong jangan politik identitas. Mungkin, ujungnya berdoa sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya kita minta akan susah. Cuman meminimais kehangatan, gesekan identitas ini. Nah, makanya saya yakin dengan adanya PKB dan PKS memulai langkah dan mungkin siapa tahu ikut AHY atau siapa mungkin Surya Paloh. Pak, mungkin loh Pak. Karena ini kan masih anak-anak tengah nih yang main. Ya kan, sekjen baru main. Ya kan? Biar saja. Kalau bola salju ini berjalan, orang akan melihat kemana ini arah. Bukan berarti tidak ada gejolak loh gejolak di sini, mungkin jadi. Pertanyaan sekarang, apakah chemistry kawan-kawan pan cocok dengan Golkar? Apakah itu kan belum tentu juga, Pak. Dengan artinya orang menentukan partai Orde Baru, kasarnya kayak gitu ya kan. Kalau buat PKS dengan siapa saja masih mudah, Pak. Pak Habib, ada orang yang bilang bahwa elektabilitas partai itu akan terdongkrak bersama presiden ketika dia bisa mencalonkan atau mengusung orang tertentu sebagai presiden. Pasti. Pak Habib percaya nggak ya? Percaya. Jadi misalkan calon di si A ngangkat, itu kan begitu pemilihan kan mengarah. Kemenangan si dia ikut juga kemenangan biasanya. Itu misalnya mungkin Pak. Dan itu pernah dirasakan PKS apa belum? Sangat, ketika kita pilih Prabowo, ketika itu Jokowi, ya kan? Jadi itu ngaruh ya? Iya. Jadi ketika lagi Prabowo kita perhatian, kita kerja habis-habisan. Ya. Itu pantun kayak gini di sini, Pak. Ya, gimana tuh? Ke kota Mekah beli sorban. Cakep. Pulang haji makan ikan. Cakep. Lelah diriku berkorban. Cakep. Betul-betul tega kau tinggalkan. Mantap ini. Nih pantunnya Pak Habib itu mantap. Tapi kok berkolaborasi dengan Pak Prabowo bukan tertutup sama sekali. Enggak ada tertutup. Kami enggak masalah ya. Bahwa PKS yang kerja, Pak Prabowo yang menikmati itu salah. Kita sama-sama kerja lah, jangan bilang kita bekerja. Kita cuma artinya enggak enak juga kata. Artinya bahwa kita berjuang bersama gitu. Dan di Indonesia tuh menarik dan lucu. Ya.
perbedaan keras di lapangan, ujungnya bersatu lagi. Iya, Nggak ada masalah. Iya, usual saja ya. Pak Habib. Padahal masih berantakan di bawahnya, Pak. Iya, kami berantakan. Kita berpelukan. Iya. Kayak di DPR berdebat kenceng. Kita udah santai, rileks. Di bawah udah panas tuh. Iya. Pak Habib, kalau nanti di tahun 2024 ini ya, tentu PKS seperti yang disampaikan di depan tuh kepingin menang lah ya, elektabilitasnya tinggi. Ya. Tapi di satu sisi ada kelompok yang dulu sempat di PKS, sekarang mencoba peruntungan untuk menjadi partai. Itu Partai Gelora, ya gelombang rakyat yang kira-kira sempalan dari PKS itu ganggu nggak Pak? Nggak, Pak Habib dari PKS. Sama sekali enggak. Apa penjelasannya Pak Habib? Penjelasannya mudah sekali, Pak. Ya. Indonesia ini terlalu besar, terlalu luas. Ya. Jadi bagus saja ada Gelora untuk memeriahkan demokrasi, silakan saja. Ya, nggak ada hal. Kami memiliki sejarah historis, Pak. Jadi kalau nanti bisa lolos Fairpol, bisa dapat kursi, kemudian lolos PT, kemudian kami akan lebih bisa berkomunikasi dan bangun koalisi. Ya. Nah, pertanyaan, apakah kehadiran Partai Gelora akan menggerus grassroots PKS, akar rumput? Ya. Enggak, Pak. Kami memiliki pangsa pasar yang berbeda. Dengan meskipun dulu pengurusnya beda, Pak. Terbukti ketika pemilu kemarin. Nah. Sebagian dari kami kan sudah keluar. Kursi kita malah naik dari 40 ke 50. Oh gitu ya. Justru naik. Ya. Jadi nggak ngaruh dong berarti. Nggak, bagi kita begini aja, Pak. Buat mereka yang sedang berjuang, kita doakan sajalah. Nggak usah bahasa kita positive thinking saja. Positive thinking, ya. Semoga bisa berjalan baik dan dia bisa masuk parlemen threshold, bisa menghidupkan suasana demokrasi di Republik ini. Nah, gitu aja. Ya. Kalau buat kami begitu, Pak. Pak Habib, bisa nggak diceritakan hubungan PKS atau komunikasi PKS dengan PDI Perjuangan dan Bu Mega? Ada nggak? Menarik ini, Pak, cerita nih, Pak. Ya. Jadi gini, apakah PKS bisa berkoalisi dengan PDIP kan kira-kira atau pilpres nanti? Kalau iya apa alasan? Kalau tidak ya apa alasan? Kan orang pasti bertanya gitu. Ya, bangsa ini saya katakan dari awal terlalu besar hanya dikelola sendirian atau oleh kelompok tertentu atau beliau sendiri. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oleh karena kita harus selalu siap berkolaborasi dengan siapapun. Kami PKS open mind, terbuka saja. Ya. Oleh karena PKS selalu siap untuk berkomunikasi dengan segenap anak bangsa, ya nggak ada urusan, ya. Tapi pernah nggak Pak berkomunikasi mencoba? Saya datang, kami bawa rombongan, kita datangi Hasto dengan diterima oleh Hasto. Malah kawan-kawan PKS yang lebih bercerita tentang Soekarno lebih dalam, gitu. Kami biasa-biasa saja, kadang-kadang saya ucapin selamat, terima doktor, Menhan Pertahanan kemarin, Ibu Megawati ulang tahun kita kirim bunga. Biasa, saya bilang sama Pacul di Komisi 3, Mas, ayolah Mas kita duduk Mas, saya bilang. Kita nggak partai boleh berbeda, tapi bangun bangsa kan perlu bersama. Iya. Jadi nggak ada apa-apa, Cuma mas saya kalau kita mau belum tentu dia juga mau sama kita, masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Ya. Oke, Pak Habib, ini yang terbaru ini muncul fenomena terbaru dan bahkan kemarin itu muncul ada penegakan hukum mengenai kelompok-kelompok yang ingin menjual lah, mewacanakan khilafah ya. Dan PKS itu seringkali diterjemahkan sebagai partai yang condong ke sono gitu. Gimana itu penjelasannya? Jadi gini, Pak. Kami ini, Pak, PKS partai yang lahir di reformasi. Kami punya platform sangat NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kami punya apalagi dengan lambang baru kayak begini, Pak. Lambang PKS ini contohnya kayak gini gitu ya. Wah, dengan warna orange itu fresh. Lebih semangat. Bapak kalau dengar himne dan marchnya, Pak. Aduh, Indonesia banget udah gitu. Nah, lembaga-lembaga ini atau jamaah-jamaah yang seperti ini yang dianggap oleh pemerintah itu kita tidak punya berhubungan hal langsung, Pak. Biarkan saja. Bisa jadi di mereka juga ada di Golkar kok, bisa juga ada di PDI, bisa juga ada di situ. Belum tentu enak aja bersama PKS itu. Ada. Jangan kita di framing dibikin corner seperti begitu, jangan dong. Di stigma ya. Di stigma. Bahwa kita umat ya iyalah umat. Iya. Iyalah. Gitu. Ya. Dan kalau menurut pandangan PKS munculnya kelompok-kelompok ini gimana sih harusnya mengelola ini, Pak?
PKS ini partai yang banyak di-framing orang, Pak. Dimodifikasi sebagai berupa radikal, khilafah, segala macam. Ini framing orang, Pak. Di dalamnya nggak ada gitu-gitu. Ya. Udahlah, jangan main pakai lagi buzzer lagi yang main-main bercanda gitu. Nggak ada lah. Jangan framing kami dengan hal-hal yang begitu. Jadi kenapa PKS begitu? Itu di framing orang yang membentuk, Pak. Kami di dalam ada nggak ada kayak gitu-gitu. Coba Bapak buktikan. Ya. Lihat aja kami di DPR kayak gimana coba. Coba kita pernah duduk punya gubernur berapa orang? Ada urusan-urusan yang begitu, Pak? Gubernur kita ada yang begitu? Coba sejak Heriawan, sejak ada yang namanya Irwan Praitno, ada Maherdi, udah berapa periode tuh di Padang, kita hat-trick kita di sana. Iya. Depok, coba apa Idris terakhir ini, apakah dia juga macam-macam lah radikal TTP? Enggak. Kita pernah jadi ketua MPR, Pak Hidayat Nurbaid pernah ketua MPR juga, wakil ketua lah ya. Iya toh. Kita juga punya ketua DPR kok berapa kali, nggak ada kayak gitu. Coba cek gubernur-gubernur kita seluruh di Nusantara NTB. Oh, coba gubernur kita bikin peristiwa besar kok Mandalika. Oh, abis ini Pak berapa program besar di sana. Betul. Semua kagum dengan beliau. PKS itu. Apakah itu partai lain? Enggak. Apakah dia radikal? Enggak. Kira-kira. Jadi kira-kira itu hanya stigma saja ya. Udahlah, hai anak bangsa, janganlah framing stigma PKS ke arah itu. Gitu. Kami ini bagian orang yang bayar pajak. Kami ini orang-orang yang ikut membuat undang-undang. Janganlah di stigma ke situ. Pak Habib kan ada bercanda. Gimana? Gue pengen tahu kalau PKS berkuasa kira-kira dibikin kemana? Ya kasih aja dulu kesempatan. Ente lihat nanti. Gitu ya buktinya kan gubernur-gubernur kita nggak ada yang aneh-aneh. Iya kan? Iya, betul. Nah, saya mohon nih, lembaga-lembaga yang menjaga Bapak kayak gini, jangan mau framing orang lain seperti itu, kayak cuma dimodifikasi gitu. Jangan dong. Semalam kayak saya sedih lihat si Refli mengeluh. Dia mau di framing begini, hampir kejadian. Bagus enggak gitu ya. Bagus selamat ya. Jangan. Kita ini bagusnya anak bangsa. Udahlah istiqomah aja. Ketuhanan Indonesia Kemasyarakatan Persatuan Indonesia. Akhirnya jadi jelas gitu. Pancasila clear sudah. Oke. Pak Habib, ini pertanyaan terakhir saya ini, Pak. Ya, alhamdulillah sampai juga. Ada satu wacana yang muncul beberapa waktu yang lalu mengenai PPHN. Sebenarnya udah lama. Oh ya kan? Pokok-pokok haluan negara. Yang dimaksudkan bagi pendukungnya adalah supaya negara ini punya arah siapapun PPHN lah. Siapapun presidennya. Tapi wacana ini susah untuk dieksekusi. Menurut PKS apa sih sebenarnya perlu nggak sih PPHN? Jadi begini Pak, memang ada masalah sejak perubahan. Kita kan beberapa kali nih undang-undang 95 nih ya. Tapi ini kalau dibuka celah Pak bisa kemana-mana Pak. Oh, artinya punya peluang untuk ditunggangi penumpang gelap gitu ya? Wah, banyak sekali penumpang gelap itu banyak nanti di situ bahaya, makanya jangan deh. Jadi memang penting kalau kayak kenapa dari presiden ke presiden punya biar jelas langkahnya. Mau kemana nih arahnya? Jangan begitu jadi berubah. Kita bicara 45 tahun Indonesia ke depan kayak apa? Contoh misalkan, kalau kita mau ngelebarin, sekarang Pak Jokowi mensisakan IKN. Ya, betul. Menyisakan lagi beberapa hal-hal yang besar. Kira-kira ngambrak kan ya IKN? Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Duit aja nggak punya kita sekarang. Yang ada DPR mau motong 10% semua bidang. Kebayang nggak tuh Pak? Ngambrak nggak kira-kira? Semoga tidak. Pagu untuk, detail sekali ini saya ngomong. Untuk keamanan pemilu aja belum ada uangnya. Untuk yang 75 hari. Karena di anggaran belum masuk. Makanya Polri minta anggaran itu. Buat IKN pengamanannya juga belum ada uangnya karena baru. Ya betul. Bagaimana menyiapkan perbatasan-perbatasan itu? Nah, perlu pengamanan. Itu perlu biaya. Begitu juga nanti Bawaslu, KPU, KPP, apalagi belum lagi nanti pengadilan pemilu. Betul. Bagaimana pengadilan pemilu? Siapa orangnya dan bagaimana biayanya? Wah ini Pak dalam. Jadi artinya berbangsa bernegara ini banyak hal yang perlu diperhatikan.
Marilah kita bangun bangsa ini dengan positif, dengan baik, jangan memojok-mojokkan sekedar untuk menang, menghancurkan. Mainlah yang fairness gitu. Ya. Ya, kira-kira gitulah idealnya. Pak Habib, kita sudah di penghujung acara kita. Saya berharap Pak Habib bisa menyampaikan closing statement. Ya, closing statementnya pantun aja lebih enak. Ya. Pergi ke pasar naik delman. Cakep. Rodanya kayu, geran jalan. Iya, cakep. Pemilu sudah ada di hadapan, PKS siap untuk memenangkan. Wah, kalau tadi jadi, sukses. Intinya, ini memenangkan Pak. Jadi intinya Pak Feby, terima kasih banyak. Hai anak bangsa, kita sudah tetapkan jadwal pemilu. Marilah kita ikut demokrasi dengan baik. Ya. Mari berpartisipasi dengan baik. Niatkan bahwa kita ingin membangun bangsa dan mensejahterakan bangsa. Itu aja. Oke, baik Tribuner, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama obrolan yang sangat luar biasa dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera. Beliau adalah Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tentu kita semua pembicaraan ini akan menjadi pelengkap kita untuk memahami konteks politik nasional terkini. Saya sampaikan terima kasih pada Pak Habib, sukses dan sehat. Ya. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Pamit undur diri, kita akan bertemu lagi dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan Yo. salam kebajikan. Terima kasih.